Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadli dari A+ Plan. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu proyek kita yang baru selesai, rumah 3 lantai di bilangan Karangtengah, Lebak Bulus. Sebelumnya, untuk sahabat A+ yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, kemudian di-like, di-komen, dan di-share juga informasi ini, siapa tahu ada teman yang membutuhkan. Sebelum kita mulai untuk berkeliling-keliling di proyek kita kali ini, ada baiknya saya ganti seragam dulu, karena saya belum ganti seragam seperti biasanya. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita sudah berganti seragam. Nah, kita mulai jelaskan dari sana ya. Yuk. Selamat datang. Ini adalah ruangan pertama yang kita lihat ketika kita sampai di proyek ini. Masuk yuk. Ruangan ini namanya ruang foyer. Di ruang foyer ini yang membedakan itu adalah pola lantainya. Jadi pola lantainya kita pertegas perbedaan fungsinya dengan motif yang belah ketupat, begitupun dengan cerminnya. Nah, ruangan ini sebenarnya nggak terlalu besar, tapi memang fungsinya sebagai penerimaan saja. Yuk, masuk yuk. Saya perlihatkan yang lainnya. Nah, ruang pertama itu tadi kita sebut sebagai foyer. Foyer ini adalah ruang penerimaan. Jadi ketika tamu datang, yang pertama kali akan dilihat adalah ruangan ini. Penegasan fungsi reception dari ruangan ini sendiri itu kita tegaskan dengan pola lantai yang berbeda, kemudian ceilingnya, dan juga ada beveled mirror di sebelah belakang sini. Di ruang reception ini sendiri atau di ruang foyer ini sendiri hanya ada satu kredenza, ada beberapa frame foto di atasnya, dan juga ada beberapa aksesoris lain. Dari ruang foyer ini, kita lanjut ke ruang keluarga. Selamat datang di ruang keluarganya. Ini adalah ruang keluarga, ruang utama dari hunian ini. Ruang utama dari hunian ini memang tidak terlalu lebar, karena memang memanfaatkan layout sesuai dengan rumah existing sebelumnya, karena sifatnya dari proyek kali ini adalah renovasi. Ruangan ini dilengkapi dengan sofa yang cukup panjang untuk duduk, bisa untuk berempat. Kemudian dia bentuknya L ya, sofa L. Kemudian di sebelah depannya ada kredensa untuk TV, kemudian bisa untuk naruh pajangan-pajangan, dan ada storage di bawahnya. Ini memanfaatkan, posisi ini tuh memanfaatkan area bawah tangga. Oke, di sini yang bisa kita lihat adalah semua dari ruangan ini itu ditutup dengan panel, kemudian ada hiasan berupa marble yang book match yang menjadi focal point dari ruangan ini. Nuansa ruangan ini sendiri sengaja dibentuk dengan warna-warna yang cerah, tuh dominan dengan warna putih, warna-warna beige, dan warna-warna abu muda, itu supaya kesannya menjadi lebih luas daripada kondisi yang seharusnya. Ada beberapa warna-warna marble yang kita masukkan di sini untuk menambah kesan lebih elegan. Di sini yang bisa jelas terlihat juga adalah pembedaan pola lantai di masing-masing fungsi ruang. Itu sengaja kita buat untuk mempertegas pembedaan fungsinya. Karena pada dasarnya sebenarnya ruangan ini tuh tanpa sekat. Jadi untuk mempertegas pembedaan fungsi ruangnya itu salah satunya adalah kita berikan semacam framing di sisi floornya. Nah, ini dia ruang makannya. Ruang makannya ini itu menjadi satu kesatuan dengan ruang pantry bersih yang ada di sebelah sini. Tone yang ada di sini itu semuanya earth tone. Kita pakainya wood, kemudian kita pakainya marble, dan warna-warna lain yang memang senada dengan warna-warna earth ini. Kemudian di sini kita berikan penegasan untuk masing-masing fungsi dengan penggunaan pendant lamp yang catchy, sehingga bisa memberikan penegasan untuk masing-masing perbedaan fungsi yang ada. Nah, untuk pantry-nya sendiri di sini kita provide satu island untuk kegiatan, mungkin bisa untuk baking, untuk preparation atau light breakfast. Dan di sini adalah untuk kegiatan yang lainnya ya di daerah pantry. Pemilihan warnanya semuanya kita pilihkan warna-warna yang satu tone, yaitu earth tone. Warna-warna marble, warna coklat, kemudian di mix dengan warna abu-abu, dan juga penggunaan glass. Selanjutnya nanti kita coba ngelihat ke dapur kotornya yuk, karena kan tadi ini pantry bersih. Nah, untuk kegiatan masak-masak, kegiatan yang lebih kotornya itu ada di sebelah belakang. Yuk,
Kita lihat. Nah, ini dapur kotornya. Dapur kotornya ini kita sengaja pilihkan warna yang lebih muda, lebih bersih supaya kelihatannya lebih luas. Dan fungsi-fungsi untuk masak, fungsi untuk mencuci piring semuanya ada di tempat sini. Fungsi ini sebenarnya bersebelahan dengan pantry bersih, tapi kemudian kita berikan pintu supaya nanti ketika kegiatan masak-memasak ini asapnya tidak mengganggu ke area pantry dan ruang makan. Di sini ada kulkasnya, kemudian ada sink, kemudian ada kompornya. Kompornya dia pakai yang listrik, kemudian ada cooker hoodnya dan fungsi-fungsi lainnya storage semuanya di sebelah sini. Ini juga ada showcase-nya untuk menempatkan minuman dan makanan-makanan yang ringan. Itu ya untuk di dapur kotor sini. Kita sekarang lihat lagi ruangan yang lainnya. Yuk. Oh ya, ada satu lagi kelebihan dari hunian ini, yaitu di sini ada kolam renangnya. Kolam renang ini posisinya itu persis banget sebelahan dengan area makan dan area pantry. Seperti apa kolam renangnya, penasaran? Ayo saya ajak. Yuk. Nah, kolam renang ini sifatnya dia itu sebenarnya terbuka. Jadi dia tuh bisa langsung mendapatkan udara yang bebas seperti ini. Sengaja model dari pemilihan keramiknya ini dipilihkan seperti suasana kolam renang yang di Bali. Ini sesuai dengan permintaan dari klien kita. Dan ditambahkan ada hiasan batu alam, kemudian ada sintetik vertical garden yang kita berikan sebagai aksen di sisi sebelah sana. Kolam renang ini juga dilengkapi dengan water heater. Jadi suhunya bisa dijaga seperti itu. Enak ya, makan-makan di sebelah sini, kemudian pemandangannya di kolam renang di sebelah sini. Seru kan? Oke, ini kita sekarang sudah ada di lantai 2 hunian ini. Di lantai 2 hunian ini itu ada 3 kamar, 2 kamar anak dan 1 kamar tidur utama. Nah, ini salah satu kamar anaknya ada di sini. Kamar tidur anak ini itu nuansanya jauh lebih kalem. Dia itu dominannya warna-warnanya coklat, warna-warna krem, warna kayu dan putih. Nah, ini kita bedakan dengan pola bentukan dari panel yang ada di headboardnya. Seperti ini, dibentuknya agak lengkung. Kemudian di posisi untuk meja belajarnya juga gitu, bentuknya agak lebih lengkung. Kamar ini nanti akan dihuni oleh anak perempuan, tapi anak dari klien kita ini tuh nggak terlalu suka yang warna-warna pink. Jadi warnanya lebih netral karena juga memang sudah agak besar dan warna-warnanya lebih kalem lah ya. Kemudian dari situ, dari ruang tidur kita masuk ke sini, ada area untuk wardrobe di sisi sebelah sini. Kemudian di sisi sebelah sini ada kamar mandi yang kebetulan kamar mandi ini itu dia connecting. Karena kamar anak yang di lantai 2 itu side by side, sehingga untuk kamar mandinya itu connecting dan kebetulan dua-duanya perempuan. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini dia nih kamar mandi anaknya. Kamar mandi anak ini itu connecting. Koneksikan antara 2 kamar tidur anak yang di sebelah kanan yang di sebelah kiri. Untuk anak yang sebelah kanan, pintunya dari sebelah sini, kemudian anak sebelah kiri, pintunya dari sebelah sini. Di kamar mandi ini, itu juga nuansa yang kita pilih adalah warna-warna yang terang, warna-warna putih. Kemudian di sini ada wastafel, ada meja wastafelnya, kemudian ada cermin, ada pendant lamp, kemudian ini ada area showernya, dan ada klosetnya. Oke, kita lihat yuk sebelah. Nah, sekarang tembus nih ke kamar yang sebelahnya. Ini juga kamar anak, sama kamar anak perempuan juga. Tapi again, temanya itu sebenarnya nggak mau terlalu girly. Jadi warna-warna yang dipilihkan adalah warna-warna hijau, warna-warna yang lebih fresh. Adapun warna-warna pink atau warna-warna pastel di sini hanya untuk penyeimbang saja, supaya nggak terlalu kaku. Warna-warna kayu, kemudian oh iya, untuk area kamar tidur semuanya kita pergunakan vinil supaya kesannya jauh lebih warm. Jauh lebih enak ketika harus dipakai untuk bertelanjang kaki sekalipun. Nah, mungkin kalau diperhatikan dari kamar tidur yang sebelah dan kamar tidur yang ini, semuanya tuh untuk lampu di nightstand-nya itu semuanya kita pakai lampu-lampu pendant lamp yang memberikan kesan lebih modern. Bisa dilihat ya seperti ini. Terus ini juga ada area wardrobe-nya. Mungkin di sini area wardrobe-nya nggak terlalu besar, nggak sebesar yang di kamar sebelah karena memang di sini ada satu fungsi pintu, di mana pintu ini tuh connecting ke area service di sebelah belakang. Tuh, seperti itu.
Yuk kita lihat kamar yang di sebelah, itu kamar utamanya. Nah ini dia nih kamar tidur utamanya nih. Kamar tidur utama ini itu warna-warna yang kita pilihkan adalah dominan dengan warna-warna yang lebih kalem dan warna-warna yang lebih menenangkan, karena kita menginginkan penghuni kamar ini tuh bisa merasakan lebih rileks ketika dia masuk ke dalam kamarnya. Di sini seperti yang bisa kita lihat untuk paddednya, untuk headbednya ini kita pilihkan padded yang berbahan fabric. Kemudian untuk divannya juga senada dengan headbednya. Untuk pemilihan bedsheetnya semuanya menggunakan warna-warna yang lebih kalem. Di sini untuk ada 2 nightstand, kemudian kita pilihkan juga ada pendant lamp kanan kiri dan ada hiasan cermin di headbednya. Kemudian semua dinding di ruangan ini tuh kita tutup dengan panel. Sisi-sisi dari bednya sendiri ini, divannya sendiri ini tuh kita lengkapi dengan storage berupa laci. Kemudian pemilihan lantainya kita pergunakan vinil supaya memberikan kesan yang lebih warm. Jadi suasana yang ingin didapatkan ketika masuk ke dalam ruangan itu bisa tercapai, bisa lebih santai, bisa lebih rileks untuk beristirahat. Sekarang kita coba lihat wardrobe-nya yuk. Nah ini dia area wardrobe-nya. Area wardrobe ini memang full dengan wardrobe karena kalian kita menginginkan untuk memiliki wardrobe yang cukup banyak untuk mengakomodir kebutuhan dari pakaian yang memang sebelumnya sudah ada dari rumah yang sebelumnya. Ini semuanya adalah wardrobe yang kita lapis dengan HPL. Dengan HPL pemilihannya masih senada, pemilihan warnanya masih senada dengan warna yang ada di ruang tidur sebelumnya. Kemudian di sini ada area untuk rias. Area rias ini tidak terlalu padat, tidak terlalu penuh. Kita buat cukup simple untuk mengakomodir kebutuhan untuk rias. Nah, kemudian ada satu pintu nih. Itu apakah ini? Yuk, kita lihat. Nah, ini dia nih. Ini adalah ruang kamar mandi utama di rumah ini. Ruang kamar mandi utama ini dominan dengan warna yang putih karena ukurannya tidak terlalu besar sehingga kita memilih pemilihan warna yang lebih terang supaya memberikan kesan yang lebih luas. Di sini ada area untuk wastafelnya dilengkapi dengan cermin yang bulat, kemudian ada pendant lainnya juga. Kemudian di sini ada kloset dan di sini ada area showernya. Bagaimana? Nyaman ya? Warnanya enak, putih dan bersih. Oke, lanjut. Nah, tadi kan saya udah jelaskan kalau di ruangan ini itu ada satu pintu yang ini connecting ke ruang servis. Mau lihat? Yuk. Nah, di sini ada tangga. Tangga ini dari bawah, dari sisi kolam renang tadi, kita bisa naik ke sini atau langsung dari lantai 2 bersebelahan dengan ruang tidur anak yang sebelah kiri. Itu ada satu pintu yang connecting ke area servis, lantai 3. Mau lihat? Yuk. Nah, ini dia area di lantai 3. Area lantai 3 ini fungsinya itu sebagai area servis, di mana di sini ada satu ruangan yang bisa digunakan oleh asisten rumah tangga untuk melakukan aktivitas di di area servis ya, misalnya nyetrika atau bersantai di sini. Kemudian di sini juga ada area untuk laundry. Di sini ada area tidur untuk ART ada 2. Kemudian ada kamar mandinya juga. Kemudian di sini ada satu area. Area ini itu area rooftop, di mana di sini bisa dipergunakan sebagai area untuk bersantai. Yuk. Nah, seperti inilah kurang lebihnya areanya. Areanya ini dengan tanpa atap, dia terbuka sehingga udara angin bisa banyak sekali yang kita rasakan di sini. Di sini ada kalau misalnya terlihat di sini ada lantainya bisa terdiri dari 2 ya, ada yang kita berikan keramik untuk floor covernya dan juga ada yang dari rumput sintetik. Ini untuk memberikan kesan yang lebih nyaman dan kesan yang lebih santai. Di sini ada taman di atas, kemudian ada kisi-kisi juga untuk mempertegas bentuk dari fasadnya. Oh ya, sahabat Plus, sedikit cerita mungkin ya tentang rumah ini. Jadi awalnya rumah ini adalah rumah existing yang sudah dimiliki oleh klien kami sudah cukup lama.
Tapi karena kebetulan klien kami tidak berdomisili di Jakarta, akhirnya rumah ini tuh sempat sekian waktu terbengkalai dan kurang terawat jadinya. Dimana kondisi kusen, kemudian kondisi bagian dalam rumahnya pun jadi tidak terawat dan rusak. Kemudian di sisi belakang ini yang sekarang ini posisi untuk kolam renang, ini tadinya adalah taman terbuka dengan beberapa vegetasi, tanaman-tanaman yang juga tidak terawat sehingga kurang enak untuk dipandang mata. Nah, awalnya rumah ini adalah rumah asli bawaan dari developer. Modelnya itu masih tipikal dengan rumah-rumah asli yang ada di sekelilingnya. Kemudian kami setelah berdiskusi dengan klien kami mengajukan proposal dan kemudian disetujui oleh klien kami. Nah, akhirnya kita sepakat untuk desain itu akan kita buat menjadi, kita bangun sesuai dengan desain tersebut. Rumah ini akan dibangun sesuai dengan desain tersebut. Nah, rumah aslinya itu terdiri dari 2 kamar tidur, kemudian ada ruang makan dan beberapa fungsi yang lainnya. Nah, kemudian kita transform menjadi sebuah hunian yang lebih luas dengan luasan yang bertambah, jumlah lantainya juga bertambah dan dengan total 3 kamar tidur plus 2 kamar tidur untuk ART di posisinya di lantai atas. Nah, tadinya di sini taman, kemudian kita rubah menjadi kolam renang dan beberapa perubahan-perubahan lainnya, terutama di organisasi ruang. Satu-satunya sisi dari rumah ini yang masih dipertahankan itu sisi di bagian ruang servis, yaitu area kamar tidur supir, area gudang, dan area kamar mandi supir. Selebihnya semuanya baru. Oke, itu dulu mungkin untuk fakta-fakta mengenai rumah ini. Kita akan bahas mengenai ruangan yang lainnya. Yuk. Oh iya, ada satu lagi ruangan di area lantai bawah ini. Posisinya itu berdekatan dengan ruang keluarga. Ini ada satu pintu. Ini adalah ruang powder room. Nah, ini ada ruang powder room. Ruangannya nggak terlalu besar, ruangannya kecil. Tapi di sini fungsinya hanya ada satu kloset dan ada satu wastafel. Lebih untuk tamu sih. Kalau ada tamu yang berkunjung dan dia mau ke kamar mandi bisa di sebelah sini. Oke, rasanya cukup itu dulu room tour atau keliling-keliling di proyek kita. Di salah satu proyek yang baru selesai kita renovasi dan kita isi interiornya di Bilangan Lebak Bulus. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Kemudian jangan lupa untuk di like, diberikan komen, dan di share informasi ini, siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata, saya Fadli dari Apus Plan pamit undur diri. Apus Plan, we make your dream home come true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.